Jadi ya kalau sebenarnya mungkin ini akan terlihat atau terdengar mudah untuk dilakukan ya, tapi mungkin nggak semua orang juga bisa melakukan ini atau berkomitmen melakukan ini. Jadi perlu diingatin lagi juga, sebenarnya aktivitas ini kan ada banyak, dan setiap orang, setiap individu itu pasti punya kesukaannya masing-masing. Jadi apapun aktivitas self-care-nya itu pasti berbeda-beda pada setiap orangnya gitu. Nah mungkin kadang gini, kadang ada orang yang kalau aktivitas self-care yang dia sukai itu adalah menghabiskan waktu bersama keluarga atau menghabiskan waktu bersama teman-teman. Jadi itu bisa jadi membuat suasana hatinya semakin mungkin lebih baik, atau bisa juga merasa setelah menghabiskan waktu dengan keluarga itu rasanya lebih energinya kembali gitu ya, kembali full baterainya. Tapi di sisi lain ada juga teman-teman mungkin yang lebih suka menghabiskan waktunya sendiri. Jadi me time gitu ya, apapun yang dilakukan itu pokoknya lebih suka sendiri untuk mengisi baterainya kembali gitu. Nah, kalau dari jenis tadi kan saya bilang itu ada fisik dan psikologis ya. Jadi kalau dari fisik ya pasti tahu dah teman-teman di sini, itu contohnya ya kita mungkin dengan pola makan kayak gitu ya, menjaga pola makan, kemudian juga menjaga pola tidur juga, berolahraga atau latihan-latihan lainnya gitu. Karena kadang sebenarnya kesehatan kita secara fisik maupun psikologis itu saling berkaitan ya Bung Sri ya. Jadi ketika kita bisa merawat fisik kita, tentu kita juga merawat kondisi psikologis atau kondisi mental kita secara baik. Karena kadang karena masalah-masalah fisik dan psikologis itu berkaitan. Misalnya kita ada masalah psikologis, misalnya stres ya. Kadang kalau stres itu pasti muncul reaksi fisik juga. Kadang sakit perut, bisa juga sakit kepala gitu ya. Itu contohnya, makanya itu saling berkaitan. Jadi sebenarnya kalau ditanya pentingan yang mana atau lebih baik melakukan yang mana, semuanya sama-sama penting untuk dilakukan gitu. Gitu sih. Iya, jadi mungkin terkait yang fisik ya. Jadi pada dasarnya kan kalau secara fisik ini terlihatnya itu biasa ya, begitu saya tidur, olahraga, makan makanan sehat. Tapi pada dasarnya itu bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan itu terkait dengan kesadaran kita. Gitu. Artinya kita sadar nggak sih sejauh mana kualitas itu terhadap tubuh kita. Misalnya kayak gini, kita tidur setiap hari tidur, tapi kita tidak mengoptimalkannya secara kualitas. Artinya tuh kayak kita modenya otomatis gitu ya, artinya tidur, makan, jadi sebagai suatu aktivitas rutinitas yang berulang. Padahal pada dasarnya self-care yang dimaksud secara fisik ini sejauh mana kita menyadari bahwa kualitas dari yang kita lakukan. Artinya penting untuk menyadari bahwa misalnya nih makan, apakah makanan yang saya makan ini menutrisi tubuh saya, misalnya kayak gitu. Atau misalnya secara tidur, apakah kualitas tidur saya sudah cukup baik, apakah tidur saya sudah cukup gitu ya. Artinya itu penting untuk evaluasi bahwa tidak hanya sekedar tidur, makan gitu. Artinya penting juga untuk melihat bahwa ini sebagai suatu aktivitas yang penting, sehingga saya akan menaruh nutrisi yang cukup baik pada makanan saya, atau saya akan mungkin mengatur waktu tidur saya sehingga kebutuhan tidur saya cukup, atau misalnya meluangkan waktu untuk olahraga, seperti itu ya Naya. Iya benar. Jadi seberapa manfaat dari self care untuk kesehatan fisik ini itu tergantung pada seberapa sadar kita dalam melakukan itu ya, dalam mempraktekkan itu ya Gung Sri ya. Iya, jadi nah itu untuk yang dari sisi fisik ya. Kemudian yang kedua tadi saya sebutkan adalah dari sisi psikologis. Nah, jadi self care dari sisi psikologis itu yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa merawat diri kita dengan cara mengelola emosi, dan juga bagaimana cara kita mengelola pikiran kita. Nah gitu, jadi gini ya, mungkin kadang kalau dari sisi emosi ya, kadang mungkin ketika kita mengalami emosi-emosi negatif, misalnya kita marah, kemudian juga ada emosi apa ya, kalau yang negatif ya Gung Sri ya. Ya udah contohnya misalnya marah, sedih, kadang karena emosi itu seringkali kan membuat kita tidak nyaman gitu ya. Membuat kita tidak nyaman, dan akhirnya mungkin kita reaksinya adalah menahannya atau menolak untuk merasakan emosi tersebut. Nah itu kan sebenarnya bisa mengarah pada masalah-masalah psikologis yang lebih berat gitu ya. Nah jadi penting sekali bagi kita untuk bisa kita harusnya nggak harusnya sih, yang lebih baik itu adalah kita sadari dulu nih emosi-emosi itu juga
memang harus kita rasakan, sama seperti ketika kita merasa senang gitu ya. Jadi kita sadari dulu, kemudian kita bagaimana kita bisa menerima bahwa kita merasakan emosi itu gitu. Mungkin nanti setelah kita menyadari itu, baru kemudian kita bisa tahu untuk mengatasi atau mengelola emosi ini, aktivitas self care apa nih yang harus saya lakukan. Nah, kayak gitu. Jadi harus tahu dulu, harus sadar dulu, harus terima dulu, baru kemudian bisa menentukan. Nah, gitu juga tentang bagaimana kita mengelola pikiran. Jadi kan nggak kadang sih, pikiran itu kan selalu jalan, selalu muncul secara otomatis gitu ya. Kadang juga jadi kadang juga kita sampai nggak sadar bahwa pikiran-pikiran itu yang mengambil alih diri kita. Jadi apapun yang disampaikan dalam pikiran itu selalu kita percayai. Padahal sebenarnya kendali itu ada di diri kita. Kita yang bisa mengendalikan apa yang mau kita pikirkan, terus seberapa besar nanti pengaruh pikiran ini terhadap kita. Itu sebenarnya kita yang memegang kendali gitu. Jadi itu juga perlu disadari juga, sama seperti emosi, kita perlu menyadari pikiran kita, kemudian kita perlu juga untuk menyaring gitu ya, menyaring mana yang perlu kita gunakan, mana yang enggak, dan setelah itu mungkin ada, kalau memang dari pikiran itu sudah mempengaruhi kondisi emosi kita mungkin atau kondisi suasana hati kita, baru kemudian kita cari tahu ini untuk mengatasi pikiran-pikiran ini, kira-kira nanti aktivitas self care apa yang bisa aku lakukan ya gitu sih. Iya, benar. Jadi poinnya itu sebenarnya pada dasarnya adalah kesadaran. Artinya kita menyadari apa sih yang kita rasakan, kemudian pikiran-pikiran yang muncul itu seperti apa, sehingga dari situ kita bisa menentukan self care apa sih yang saya butuhkan, self care apa yang tepat untuk saya, seperti itu ya Naya. Mungkin kita bisa sharing nggak, mungkin kalau dari Ratna biasanya apa sih self care yang biasa dilakukan gitu ya? Atau dari Gong Sri dulu deh, mungkin ceritain, pasti ada nih kayaknya aktivitas yang sangat rutin dilakukan, mungkin bisa diceritain dulu kayaknya. Oke, kalau dari saya mungkin kalau secara fisik gitu ya, kalau kita bagi kayak yang tadi, mungkin kalau secara fisik saya cukup bisa kemudian meluangkan waktu untuk berolahraga gitu ya, karena juga dari situasi pandemi ya, jadi banyak waktu lowong gitu untuk berolahraga, samping juga untuk menjaga kesehatan gitu. Biasanya kalau saya menyempatkan setidaknya mungkin tidak bisa full seminggu 7 hari, tapi biasanya setidaknya seminggu 4 kali kayak gitu. Kemudian juga mungkin kalau dari secara psikologis, biasanya kan self-care pada dasarnya bisa jadi sebagai suatu tindakan yang kita bisa jadikan keseharian gitu nah ya, sehingga memang itu bisa jadi tameng atau tools buat kita untuk ketika udah ada sinyal sedikit, kita udah aware, oh ya saya punya self care yang bisa saya lakukan gitu ya. Dan biasanya kalau dari saya itu meditasi sih, meditasi. Jadi pada dasarnya ada pertanyaan. Bisa dilanjutin dulu. Jadi misalnya kalau dari saya biasanya meditasi, saya upayakan untuk meluangkan setidaknya itu 10-15 menit. Jadi kalau dari saya pribadi, meditasi itu sebagai cara untuk saya beristirahat. Seperti yang Ratna bilang tadi kan, bahwa pikiran kita tuh suka kemana-mana, jadi berkelana gitu ya. Kadang tubuh kita di sini, tapi pikiran kita sibuk mengantisipasi masa depan. Kalau nanti begini gimana, nanti kalau gitu gimana gitu. Atau bahkan misalnya memikirkan masa lalu yang udah kejadian, tapi masih aja terus dipikirin kayak gitu ya. Artinya kalau bagi saya, meditasi itu sebagai upaya untuk istirahat sejenak dari pikiran-pikiran yang kemana-mana itu. Artinya kita duduk kemudian mengamati, oh ya, apa sih pikiran-pikiran yang muncul, kemudian seperti apa sensasi perasaan saya ketika pikiran itu muncul, kemudian dari reaksi tubuh saya seperti apa. Artinya kita lebih connect ke diri sendiri gitu. Kadang gini bahwa kadang konsep ideal atau ekspektasi kita tentang meditasi itu justru jadi penghalang kita untuk meditasi gitu ya. Padahal misalnya saya meditasi ini supaya tenang, damai pikirannya, seperti padahal justru ekspektasi itulah kemudian yang membuat kita nggak bisa meditasi gitu, artinya ya. Kayak gitu benar. Sih. Jadi dan kalau pada dasarnya juga nggak harus berapa menit, 30 menit dan sebagainya, itu pun juga tergantung saya teman-teman yang baru mau coba, berapa menit pun juga bisa gitu ya, dengan saya menyadari nafas masuk, nafas keluar kayak gitu. Kemudian yang lain mungkin
journaling ya, cuma memang saya akui belum rutin gitu. Ada keinginan untuk rutin gratitude journal, jadi menuliskan hal-hal apa aja sih yang bisa disyukuri dari misalnya setiap harinya, hari ini misalnya apa dan sebagainya. Saya niatkan sebenarnya untuk membuat itu ya setiap harinya. Hanya saja mungkin masih belum bisa ya, karena kadang suka kelupaan atau gimana. Jadi saya ganti dengan biasanya baru bangun pagi itu berupa verbal. Jadi kayak, oh ya terima kasih sudah ini dan sebagainya. Misalnya kayak saya sudah bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang prima, kayak gitu ya. Kalau gitu sih dari saya gitu sih. Nah kalau dari Ratna gimana sih? Iya, nah sebelum bagian cerita pengalaman saya ya, kayaknya ada satu lagi nih aktivitas yang juga biasanya sudah dilakukan sama Gong Sri, yaitu yoga ya. Yoga juga. Oh iya, oke. Nih, Iya, mungkin bisa olahraganya maksudnya ceritain. yoga, iya. Iya, jadi kalau yoga itu sebenarnya pengaruhnya itu lebih ke secara fisik atau secara psikologis ya, Gong Sri ya? Oke, jadi kalau yoga sendiri sebenarnya kalau buat saya itu dua hal ya. Kalau jenis yoga kan ada banyak ya. Jadi mungkin teman-teman tahu bahwa ada, mungkin kalau teman-teman yang suka yoga pasti tahu banget ada macam-macam jenisnya. Kalau saya pribadi itu hatha yoga, artinya pada dasarnya basic yoga menyelaraskan dengan gerakan tubuh dengan nafas gitu. Nah, di situ sebenarnya juga selain secara fisik bugar gitu ya, kita segar karena aliran darah lancar dan sebagainya, secara psikologis itu juga kita melatih pikiran juga untuk fokus. Artinya kayak setiap gerakan itu disadari, oh setiap bagaimana kemudian respon tubuh kita ketika kita melakukan pose seperti ini, kayak gitu. Artinya juga itu melatih kita untuk here and now gitu, fisikal dari saya. Artinya itu juga bikin kita concern atau fokusnya terhadap, oh ya gerakan gini seperti apa sih reaksi tubuh saya di pinggang misalnya kalau posenya seperti ini, kayak gitu. Artinya itu juga saling mempengaruhi. Selain juga kan kalau secara fisik juga otomatis juga akan mempengaruhi pikiran kita ya. Jadi kan misalnya kalau badannya segar, kemudian pikirannya juga lebih fresh kayak gitu ya. Kalau dari saya sih kayak gitu. Oke, berarti lumayan ya manfaatnya, nggak cuma dari Mbak Hartina Dinata. Jadi seperti apakah contoh kegiatan untuk self-care emosi, Kak? Gitu. Nah, kalau untuk kegiatan self-care ini mungkin saya bisa ceritain tentang apa yang saya lakukan ya. Jadi cukup lumayan berkaitan juga. Boleh, gitu. boleh. Iya, boleh banget. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya emosi, untuk merasakan emosi sendiri dalam keseharian itu saya merasa cukup intens ya. Kadang emosi-emosi tertentu saya sadar bahwa bisa merasakan emosi tersebut dengan intensitas ya cukup tinggi juga gitu. Nah, salah satu kalau dari sisi fisik sebenarnya bisa juga, dari segi fisik juga bisa dimulai, yaitu yang saya paling tekankan adalah jam tidur. Jadi karena sebenarnya gini, kalau dari saya setelah evaluasi mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya juga, jam tidur itu cukup mempengaruhi suasana hati keesokan harinya gitu. Kadang kalau terlalu banyak begadang, kalau memaksakan diri untuk begadang tuh besok pasti bangunnya kayak, jadi mungkin tiba-tiba baru bangun tidur itu suasana hatinya langsung nggak bagus, langsung rasanya nggak bertenaga. Otomatis kan akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas hari itu juga kan gitu. Jadi belakangan ini saya mengusahakan, meskipun misalnya pada malam ini pokoknya maunya selesaiin tugasnya, maunya kerjain semuanya sampai selesai gitu. Tapi kalau memang udah ngantuk, benar-benar udah capek, nggak bisa lanjutin, ya udah lebih baik tidur aja, bisa dimulai besok mungkin lebih di pagi hari lebih awal gitu misalnya. Itu yang pertama yang saya lakukan. Nah, kalau self care secara psikologis, kadang gini, mungkin journaling itu atau menulis itu adalah cara yang paling efektif bagi saya untuk self care terkait dengan meningkatkan kesejahteraan diri saya secara emosional ya. Jadi maksudnya tuh gimana? Jadi ketika misalnya saya memiliki suasana hati yang kurang bagus, misalnya kadang gini juga sih, nggak nyalahin juga sih. Mungkin setelah menjalani waktu 1 minggu, di akhir minggu itu kadang baru sadar, kayaknya suasana hatiku lagi nggak bagus deh, kayaknya ada sesuatu nih gitu. Jadi itulah yang saya lakukan, yang awalnya adalah menulis dulu.
pengalaman selama 1 minggu ini apa aja ya, mungkin yang membuat emosi negatif itu muncul apa ya, mungkin misalnya ada agak marah sedikit, agak kesel sedikit, itu saya tulis dulu situasinya apa. Nah kemudian dari situ baru tahu, oh ternyata aku merasa marah karena ini ya. Oke, berarti selama ini malah diabaikan. Oke, minta maaf dulu sama diri sendiri sambil kita bicara juga sama diri sendiri. Oke, berarti ternyata berapa hari ini malah mengabaikan diriku sendiri. Jadi maaf ya, kayak gitu. Jadi setelah menulis emosi itu, baru kemudian milih nih, ini gimana ya caranya supaya emosi ini terekspresikan gitu, tapi secara adaptif juga, nggak menyakiti orang juga, nggak menyakiti diri sendiri juga gitu misalnya. Nah jadi misalnya saya mungkin 1 minggu ini merasa agak kesel karena ada yang nggak berjalan sesuai ekspektasi atau sesuai harapan. Ya udah akhirnya mungkin yang pertama dilakukan mengevaluasi lagi yang aku harapkan itu apa sih, kayak gitu. Jadi tulis lagi, oh ternyata ini tuh sulit karena mungkin ada yang kurang nih, ada yang belum dilakukan, kayak gitu. Nah kemudian setelah itu yang dilakukan adalah berusaha untuk mengembalikan suasana hati. Kalau saya sih lebih suka ke ini ya, memanjakan mata dengan pemandangan, baik itu ya pantai atau pohon-pohon atau segala macamnya, itu lumayan sangat membantu untuk mengembalikan suasana hati juga, Gung Sri, gitu. Gitu sih untuk cara self-care emosi. Atau bisa juga nih salah satu lagi yang mungkin yang biasa saya lakukan itu adalah grounding. Kalau dari Gung Sri, menurut Gung Sri itu kalau grounding itu bisa disebut meditasi juga nggak ya? Mungkin kalau pada dasarnya grounding itu kita connect lagi ke alam gitu ya, artinya kita bersentuhan dengan misalnya kayak berjalan tanpa alas kaki kayak gitu, artinya di situ sih bisa, artinya kan kalau kita kalau saya misalnya pakai konsep mindfulness, itu kan mindfulness ada banyak jenisnya, artinya bahwa ada mindful walking, artinya kita menyadari, membawa perhatian terhadap aktivitas saat kita berjalan gitu misalnya, baik itu dari gerakan kaki kita ketika kaki bersentuhan dengan rumput atau dengan pasir seperti itu, artinya kita benar-benar menyadari setiap sensasi yang kita rasakan. Itu bisa juga jadi buat teman-teman atau misalnya yang suka ke alam, itu bisa jadi media sambil menikmati, misalnya nih kayak Ratna kan ke pantai gitu misalnya, itu dirasakan seperti apa sensasinya di pasir, kemudian gimana sih angin-anginnya di dalam tubuh kita itu seperti apa, kayak gitu, artinya kita memfokuskan, menyelaraskan pikiran dengan tubuh kita, jadi tubuh kita di pantai, ya pikirannya juga ada di pantai, kayak gitu ya Naya. Iya benar banget, jadi mungkin terkait itu juga yang journaling juga. Jadi benar banget bahwa journaling itu bisa jadi selain kita mengekspresikan sebagai media kita untuk menuangkan, mencurahkan apa yang kita rasakan, itu juga sebagai salah satu jeda. Jadi ketika kita menulis itu kan kita membaca lagi ya apa yang kita tulis, itu bisa sebagai evaluasi. Kita melihat sudut pandang baru nih terhadap situasi tersebut. Bisa jadi kalau kita baca ulang, oh sebenarnya ini nggak terlalu bikin marah ya, sebenarnya kayak mungkin tadi kayak reaksi itu mungkin agak berlebihan sehingga padahal kalau kita lihat lagi situasinya ulang, menilai ulang, meninjau ulang, sebenarnya nggak apa-apa juga sih dia ngomong gitu ke saya misalnya, kayak gitu ya, artinya jurnal itu sebagai media ekspresi juga sebagai jeda, artinya kita bisa mengevaluasi ulang terhadap situasi yang kita anggap bikin kita sedih atau bikin kita marah, kayak gitu sih. Iya, jadi itu mungkin bisa jadi salah satu pilihan sebagai contoh kegiatan self-care untuk mengelola emosi kita gitu ya. Mungkin semoga Mbak Hartina Dinata juga cukup terbantu ya. Karena dari saya sendiri juga sebenarnya dari mindful walking ini cukup membantu sekali ketika misalnya saya sudah menulis dan sudah tahu emosi negatif yang saya rasakan itu apa, dan ternyata ketika melakukan mindful walking itu ketika berjalan merasakan pasir atau angin dan lain-lainnya itu juga ternyata sedikit demi sedikit itu perasaan itu kemudian bisa berkurang gitu. Selama kita menyadari itu kemudian berkurang dan malah nanti akan meningkatkan kondisi emosi kita. Jadi malah bisa jadi ke arah emosi yang lebih positif, kemudian bisa juga jadi lebih tenang gitu. Nah tentu juga perlu diingetin ya, nanti
Setiap orang pasti akan memiliki reaksi yang berbeda-beda tentang aktivitas self-care yang dia pilih. Dan mungkin kalau di awal nggak juga kita bisa berharap langsung dapat efeknya gitu ya. Jadi perlu proses juga, kadang kita setelah melakukan beberapa kali, baru kemudian kita merasakan manfaatnya. Itu mungkin yang perlu diingatkan. Gitu, Bung Sri. Mungkin ada yang Jadi tanya. Ya, jadi kan pada dasarnya kita menerima dulu ya kehadiran emosi itu. Jadi kita terima dulu bahwa memang ada perasaan sedih yang muncul atau perasaan marah yang muncul. Jadi ketika kita menerima, kemudian pada dasarnya kita untuk siap untuk melakukan apa nih yang bisa saya lakukan gitu ya. Karena pada dasarnya kalau kita menolak, justru bukannya hilang sendiri, perasaan itu tidak akan hilang sendiri ya, justru akan mungkin kelihatannya dia hilang sesaat begitu mengendap, tapi ketika ada pencetus yang serupa bisa jadi responnya akan lebih besar kayak gitu ya, daripada jadi, yang sebelumnya karena nggak selesai kayak gitu. Karena nggak selesai, kita mengumpulkan emosi negatif itu dalam satu box gitu misalnya, setelah nanti ada yang mencetuskan sedikit, semuanya langsung keluar gitu ya, langsung meledak gitu. Nah, di sini mungkin ada juga nih yang mau sharing dari Soim 511. Jadi, saya mau sharing boleh ya. Jadi, ketika saya ada masalah atau beban dalam diri saya, wujud self-care yang saya sendiri, yang saya sendiri lakukan itu adalah goes, dan selalu saya convert dari mindset negatif ke positif. Kayak gitu. Ya itu bisa jadi ya salah satu pilihan self-care juga ya. Artinya terima kasih bagus juga sekali udah berbagi. Sudah gini ya, udah tahu nih apa yang cocok buat saya. Iya, bahwa goes ini sangat tepat buat saya ketika mungkin saya lagi mumet, lagi penat gitu. Artinya itu juga berhasil membawa efek positif selain secara fisik, jadi kan olahraga ternyata juga jadi lebih happy kayak gitu ya. Iya, jadi dari pikiran juga sendiri tadi dibilang udah bisa untuk mengelola ya, bisa mengambil alih pikiran-pikiran yang dimiliki gitu. Ya, terima kasih juga sudah mau berbagi. Mungkin kita bahasan selanjutnya apa nih Kak Gung Sri? Oke, tadi berarti menjawab itu sekalian ini ya. Itu tadi ada lagi ya. Nah, artinya gitu. Jadi, tadi sekalian menjawab itu Ratna juga sekalian sebenarnya udah sharing ya bahwa apa sih yang biasanya dilakukan gitu ya untuk self care diri sendiri. Biasanya ada nggak sih yang udah regularly atau rutin gitu dilakukan kalau dari Ratna? Oke, kalau rutin sebenarnya dari saya sendiri nggak gitu rutin yang setiap hari ya. Mungkin lebih ke yang tadi, kalau dari aktivitas self-care yang saya lakukan, mindful walking itu cukup sering sih. Karena kan kadang ya bangun tidur, kalau ingat juga ya, kalau ingat, kayak aku aja kalau ingat, ya udah kita jalan sebentar, lepas sandal, jalan sebentar, kemudian menyadari angkat kaki juga, itu juga cukup membantu sih untuk boosting suasana hati atau mood untuk dalam seharinya. Atau kadang juga paling ya 1 minggu itu pasti dapet untuk self care-nya gitu. Itu yang secara emosional. Oke, ya. Terus ini juga mungkin Sri. Jadi mau ngingetin juga sekali lagi bahwa aktivitas self care itu sebenarnya ada banyak sekali. Jadi tergantung lagi pada apa yang teman-teman atau rekan-rekan di sini sukai. Jadi harus kenali dulu apa sih yang disukai, apa yang mau dilakukan. Ya itu nanti terserah. Jadi pilihannya itu bebas ya. Bebaskan, nggak harus dengan yoga, nggak harus dengan journaling juga, tapi tergantung lagi ke teman-teman sendiri yang mana yang dianggap lebih menyenangkan atau yang disukai gitu. Artinya sehingga ketika kayak balik lagi nih, ketika kita sudah tahu nih apa sih yang tepat buat saya, seperti apa sih kecenderungan emosi-emosi yang saya rasakan setiap hari, jadi tahu nih apa sih pilihan aktivitas yang tepat dan sesuai dengan yang kita butuhkan gitu ya. Oke, mungkin kita karena ini udah kita masuk ke closing statement aja ya Naya. Mungkin setelah itu kita sampaikan siapa yang akan mendapatkan voucher gitu ya. Iya boleh. Oke, kalau closing statement ya, jadi sebenarnya kalau mengenai aktivitas self care itu untuk merawat diri kita sendiri, meskipun misalnya kita punya rutinitas yang sangat padat atau yang sangat padat gitu ya, yang bisa kita lakukan kalau memang kita sudah punya keinginan untuk memulai melakukan self care atau mulai merawat diri. Tentu yang pertama kita harus ada yang namanya komitmen
kemudian ada juga willpower. Jadi kayak tadi ya yang disebutkan, ada keinginan, ada komitmen juga. Pasti waktu untuk melakukan self care itu bisa kita upayakan misalnya dalam 1 hari gitu, atau dalam setiap weekend itu pasti bisa diupayakan kayak gitu. Jadi apapun itu aktivitasnya, aktivitas self care itu nggak harus dilakukan selama berjam-jam atau berlama-lama. Kadang kita memberikan waktu selama 5 menit aja itu sudah bisa membantu kita untuk lebih merasa lebih menghargai dan juga mencintai diri kita sendiri. Kadang itu sih efeknya. Jadi perlu diingat juga, setelah kita mungkin bisa merawat diri kita, tentu kita juga dapat mengembangkan perasaan mencintai diri sendiri, kemudian juga merasa bahwa diri kita juga berharga, dan juga kita akan lebih percaya diri juga untuk menghadapi situasi-situasi atau tantangan yang ada di depan kita gitu. Kalau dari Gong Sri? Pada dasarnya, ya. Jadi pada dasarnya itu self care itu bukan berarti harus satu kegiatan yang wow atau sebagainya ya. Pada dasarnya self care itu bisa melalui aktivitas-aktivitas sederhana yang justru kadang nggak perlu waktu lama-lama untuk melakukannya. Sehingga penting sekali untuk komitmen dan juga keinginan yang kuat untuk melakukan self care. Jadi bagaimana self care itu bisa jadi kebiasaan gitu ya. Jadi kebiasaan sehingga kita melakukannya bukan lagi harus kayak bingung ngeluangin waktunya kayak gimana, tapi karena kita memang menjadi suatu kebiasaan sehingga itu akan berdampak lebih optimal. Di samping itu juga bahwa jadikan self care itu sebagai sesuatu yang wajib, karena kan pada dasarnya misalnya nih kayak olahraga 10 menit itu kan dari 24 jam yang kita punya, 10 menit rasanya bisa ya untuk diluangkan, sehingga jangan jadikan self care itu sebagai sesuatu yang kayak kalau bisa aja, kapan aja sempet, ya kapan-kapan deh kalau ada libur gitu. Sehingga jadinya ya itu kadang dilakuin, kadang enggak. Jadi coba untuk dilakukan sebagai sesuatu yang wajib gitu ya, menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Sehingga karena diri kita tuh sama berharga dengan orang lain. Jadi kalau bukan kita yang merawat diri kita sendiri, siapa lagi gitu ya Naya? Iya, jadi sama seperti yang tadi udah disampaikan ya. Jadi kebahagiaan kita siapa yang menyayangi diri itu adalah berawal dari kita dulu nih, kita sendiri dulu, baru kemudian kita bisa menerima mungkin hal-hal yang diberikan oleh orang lain gitu. Jadi itu intinya ya. Mungkin sampai di sini masih nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin berarti untuk yang pertanyaan 1 sama yang sharing itu ya Naya, yang mendapatkan ya. Mungkin bisa tolong nggak di yang pertanyaan itu dari siapa? Oke, yang pertanyaan pertama tadi dari Soim 511. Kemudian bagi yang sharing juga ya, tadi ada yang sharing sebentar. Yang sharing itu dari Soim 511 ya. Oh iya, untuk sharing. Kemudian untuk yang bertanya itu sebentar. Nggak ketemu. Oh ini. Oke. Salah. Oke. Mbak Hartinah Dinata ya. Oke. Iya. Jadi selamat untuk Mbak Hartinah Dinata, kemudian Bapak Soim 511. Jadi mendapatkan voucher ya. Nanti silahkan untuk DM. Kalau misalnya masih join, silahkan untuk DM ke IG IPK Indonesia Wilayah Bali ya. Nanti untuk mengklaim vouchernya seperti itu ya. Iya. Oke, mungkin cukup sudah ya, waktunya udah mau habis juga ya. Jadi mungkin sekian ya yang bisa kita bagikan ke teman-teman, ke rekan-rekan dan juga Bapak Ibu sekalian di sini. Terima kasih bagi yang sudah join. Kemudian semoga apa yang kami bagikan juga bermanfaat dan mungkin bisa dijadikan sebagai acuan atau sebagai contoh dalam melakukan aktivitas self-care nanti ke depannya gitu. Ya, semoga bisa menginspirasi ya untuk apa sih yang self-care yang tepat buat saya kayak gitu ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya, selamat malam.